Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel saya. Sebagai reminder ya, sebelum kita mulai, kamu bisa follow saya di Instagram di @nura.lami. Di sana saya share banyak informasi mengenai Australian lifestyle atau informasi mengenai lowongan kerja sekalipun. Nah, topik kita hari ini yaitu tentang Australian Permanent Residence atau yang biasa disingkat Australian PR. Nah, di sini saya akan debunking ya lebih dalam mengenai topik tersebut. Keep watching. Kamu mungkin pernah mendengar ya, PR, dan PR. Apa itu PR sebenarnya ya? Jadi yang dimaksud sebagai Australian PR atau Permanent Residence adalah status imigrasi ya yang di-granted atau diberikan oleh pemerintah Australia kepada orang non-Australian atau foreigners ya untuk bisa bekerja, tinggal, dan juga study indefinitely di Australia. Jadi tidak ada jangka waktu atau tempo tertentu sehingga orang itu harus pulang ke Indonesia atau negara-negara asal mereka. Apa saja manfaat yang bisa didapat oleh seorang PR? Yang pertama, residence ya. Jadi PR itu bisa bebas untuk menentukan dimanapun dia mau tinggal. Jadi nggak ada terpatok di tempat tertentu dengan jangka waktu tertentu seperti misalnya visa regional. Harus tinggal di regional ABCD dengan waktu yang tertentu. Atau misalkan state ABCD gitu ya dengan waktu tertentu itu nggak perlu lagi. Jadi dia mau tinggal dimanapun yang ada di Australia itu bebas. Kemudian yang kedua, bebas juga memilih untuk bekerja. Jadi banyak pekerjaan yang ada di Australia itu harus punya persyaratan sebagai PR minimal, yaitu misalnya pekerjaan yang ada di government sector. Nah, government sector ini ada beberapa pekerjaan yang membolehkan PR untuk bekerja gitu ya. Jadi nggak cuma citizens aja gitu. Jadi di pekerjaan tertentu itu bisa bebas untuk memilih. Kemudian yang ketiga yaitu untuk study ya. Urusan study itu seorang PR bisa mengakses yang namanya beasiswa. Banyak banget jumlah beasiswa yang ada di tersedia di lokal ya, kayak misalnya grant kayak gitu ya untuk mendapatkan itu gitu ya. Ada tesnya mungkin ya, atau misalkan aplikasi yang ditulis. Kemudian terkait loan gitu ya, kamu bisa mengakses government loan kalau misalnya mau ambil kuliah S2 atau misalkan kemahalan nih, jadi bisa dibantu oleh government. Atau bisa juga kayak beberapa kuliah ya kayak TAFE gitu ya, kamu bisa kuliah secara gratis bahkan di beberapa tempat gitu ya kalau kamu memiliki PR atau misalkan dengan harga yang lebih miring. Manfaat yang keempat yaitu terkait di healthcare ya. Jadi ketika seorang PR itu sakit atau misalkan berobat, itu bisa mendapatkan yang namanya Medicare atau ibaratnya tuh kayak BPJS gitu kali ya. Jadi kayak government yang membantu di persoalan insurance. Jadi government insurance kayak gitulah. Nah, jadi kalau seandainya seseorang bahkan sakitnya bener-bener yang parah banget gitu ya, kayak cancer atau misalkan diabetes atau apalah yang membutuhkan treatment, itu bahkan bisa gratis gitu ya. Jadi bener-bener yang di beberapa sektor itu bisa gratis, atau misalkan kalaupun bayar ya, bayar dokter umum gitu ya, GP, itu bisa kayak bayarnya tuh lebih kayak setengahnya gitu ya. Jadi nggak setengah sih, biasanya cuma berapa persen, terus kemudian bisa berobat kayak gitu ya. Nah, itu di healthcare. Kemudian yang kelima yaitu manfaat di social security. Atau misalnya seseorang ya atau seorang PR itu bisa apply yang namanya Centrelink. Centrelink itu adalah kayak bansos atau bantuan sosial gitu dari pemerintah, yang mana ketika seseorang salah satunya misalnya lagi nganggur gitu ya, lagi mencari pekerjaan. Nah, si bansos itu bisa membantu beberapa dolar ya gitu ya per minggu atau misalkan per 2 minggu gitu ya ketika dia tidak bekerja. Nah, ketika dia sudah bekerja artinya tidak ada bansos lagi. Nah, kemudian kayak family assistance misalkan, itu juga bisa dibantu ya dari bansos tersebut. Jadi ada banyak program ya social security untuk PR dan citizens di Australia. Kemudian manfaat lainnya yang keenam yaitu seorang PR itu bisa bebas untuk travel ya, in and out ke Australia dan keluar Australia. Jadi kalau selama dia masih punya visanya gitu ya, maksudnya masih punya PR-nya maksud saya,
itu bisa bebas gitu, mau ke New Zealand aja gratis gitu ya, maksudnya nggak usah apply visa. Terus mau misalnya ke tempat-tempat lain itu ya, untuk masuk balik lagi ke Australia itu bisa bebas gitu ya, in and out, tidak ada jangka waktu batasan tertentu. Nah, atau kalau misalnya PR-nya sudah, misalnya dia sudah kelamaan nih tinggal di negara lain ya selain yang ada di Australia, selama dia punya yang namanya RRV atau kayak Residence Return Visa gitu ya, dia bisa masuk lagi ke Australia atau re-enter. Jadi kayak gitu sih. Manfaat yang ketujuh, ketika kamu PR, kamu bisa apply citizenship kalau kamu mau ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau kamu mau, kamu bisa apply citizenship asalkan kamu sudah tinggal di Australia selama setidaknya 12 bulan ketika kamu sudah memiliki PR. Nah, kemudian kamu bisa mengikuti rangkaian tesnya, kemudian bisa apply dan ada aplikasinya. Kalau misalnya oke, kamu bisa di-invite sama government untuk dapetin paspor dan juga untuk seremoninya gitu ya. Jadi di seremoni itu kamu bisa dapat sertifikat dan kemudian nanti kalau misalnya udah oke gitu ya, kamu bisa apply untuk paspor gitu ya. Jadi paspor itu belakangan. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke topik gimana caranya untuk mendapatkan PR gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas di video ini karena saya sebelumnya pernah bahas di video yang kamu bisa cek di sini ya. Jadi di video itu saya bahas jalan-jalan ya yang bisa mengantar kamu menuju PR. Jadi jenis visa apa saja yang bisa mengantar kamu untuk ke PR. Kamu bisa cek aja di situ. Apakah Australian PR itu sama dengan warga negara Australia atau citizen? Jawabannya tidak ya, karena PR itu meskipun punya banyak sekali benefits yang kurang lebih sama dengan seorang citizen, tapi juga ada perbedaannya. Yaitu yang pertama, kalau PR itu tidak boleh atau tidak bisa punya paspor biru atau paspor Australia. Hanya Australian citizens aja yang bisa punya. Jadi selama kamu jadi PR, ya kamu masih pegang paspor hijau ya, paspor Indonesia. Kemudian yang kedua, kamu nggak bisa vote ya atau nyoblos di pemilu di federal election. Jadi di federal election itu cuman bisa citizens aja yang bisa nyoblos atau vote ya. Kemudian yang ketiga, kamu nggak bisa apply atau kerja ya sebagai Australian Defence Force. Jadi militer ya, jadi nggak bisa serve di militer di Australia. Militer itu ada 3 ya, jadi militer yang di darat atau di Navy ya, di laut, atau juga di Air Force atau AU lah ibaratnya, angkatan udara kayak gitu. Jadi tidak bisa serve di situ gitu ya, jadi itu perbedaannya. Menjadi warga negara Australia adalah posisi yang tertinggi ya dalam kependudukan, sehingga untuk menjadi Australian PR pun masih ada keterbatasannya. Misal, kalau misalnya kamu tinggal di luar Australia dalam jangka waktu lama gitu ya, atau kelamaan, itu jangan gitu. Kalau bisa tuh sebisa mungkin stay di Australia dalam jangka waktu lama tertentu, dan kemudian kalau mau travel in and out, itu sesekali aja gitu, nggak yang misalnya sampai pindah permanen gitu ya ke negara tersebut gitu ya di luar Australia. Kemudian yang kedua ya, untuk tetap menjadi PR kamu harus mematuhi peraturan yang ada di setempat ya untuk bisa stay menjadi PR. Kalau enggak, itu PR-nya bisa dicabut kalau misalnya kamu melanggar hukum yang sampai berat banget gitu ya, kayak gitu sih. Sekian videonya saya akhiri. Thank you buat kamu yang udah nonton sampai sini. Semoga bisa membawa manfaat. See you in another videos. Bye.